Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwi fis salihin. Bab penyebab sebab-sebab kufurnya manusia, kemudian manusia mulai meninggalkan agamanya adalah ghulu terhadap orang-orang soleh. Apa yang dimaksud ghulu di sini? Tajawazul haddi fit ta'zimi fil qawli wal i'tiqad, yaitu perkataan atau keyakinan yang melampaui batas dalam hal mengagungkan makhluk, mengagungkan orang-orang soleh. Dalilnya yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 171. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab di sini? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wahai Yahudi Nasrani, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Jangan ghulu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Maksudnya apa? La tasifuhu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rusuluh. Jangan kalian mensifati Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya mensifati diri Allah. Kalau bicara tentang sifat-sifat Allah, itu wajib di atas dalil. Ya, logika nggak boleh ikut campur di dalamnya. Akal manusia nggak akan nyampe. Ya, maka membicarakan sifat Allah itu wajib di atas dalil. Contoh, Pak. Contoh. Boleh nggak kita mensifati Allah dengan sifat sabar? Boleh nggak, Pak? Hah? Kalau sabar yang dimaksud sabar yang menimpa manusia ya, yaitu sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemungkaran, sabar ketika ditimpa musibah, maka Allah suci dari itu. Tapi ketika ada dalil yang datang, ma asbaru ahadun minallah, tidak ada satupun yang lebih sabar daripada Allah. Ada hadis yang ketika manusia bilang Allah punya anak, Allah nggak langsung mengadab orang-orang ini. Sebagian orang Nasrani justru Allah beri hidayah. Maka di situ Allah disifati As-Sabur. Lihat Asmaul Husna, ada salah satu nama Allah apa? As-Sabur, yang maha sabar. Tentunya sabarnya Allah berbeda dengan sabarnya makhluk kayak manusia. Kalau manusia sabarnya sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menghindari yang haram, sabar ketika ditimpa musibah. Adapun Allah, sabarnya Allah tidak tergesa-gesa mengazab hambanya. Banyak di antara hambanya yang bermaksiat, bukannya diazab sama Allah, justru malah diberi hidayah, ya. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ini butuh dalil, Pak. Nggak boleh ngawur mengandalkan logika semata. Makanya filsafat itu salah satu bidang ilmu yang merusak akidah Islam. Ketika filsafat bicara tentang teologi, tentang ketuhanan, disitulah
apa namanya, filsafat berperan merusak akidah kaum muslimin. Nggak boleh. Kalau sudah bicara akidah, itu wajib berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Kemudian berikutnya, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih, siapa Al-Masih? Isa ibnu Maryam. Ya, Nabi Isa itu punya julukan atau punya gelar Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Summiya bihadzal ism li'annahu yamsahu ala zawil ahad fayabra'una biiznillah. Sebabnya adalah Nabi Isa, jazakallahu khair. Nabi Isa Allah takdirkan ketika mengobati Pak ya. Kalau yang menyembuhkan siapa? Allah ya. Ketika mengobati orang-orang sakit itu diusap Pak. Diusap, kemudian sakitnya itu hilang seketika biiznillah, dengan izin Allah. Yang buta Allah sembuhkan. Yang apa? Sakit apa? Albino ya, kusta, lepra atau sakit apa? Nah, itu diobati oleh Nabi Isa dan Allah sembuhkan. Makanya punya julukan apa? Al-Masih. Nah, biasanya para nabi itu mukjizatnya ya, ini enggak mengeneralisir ya. Ada analisa mukjizatnya nabi itu mengungguli apa yang diunggulkan ketika kemampuan kaumnya di masa itu. Dan di masa Nabi Isa, orang-orang itu sedang mengungguli bidang kedokteran. Nah, makanya Nabi Isa mukjizatnya di situ. Adapun di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bangsa Arab sedang berbangga dengan apa? Bahasa sastra. Datanglah Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran, gak ada yang bisa nandingin ya, subhanallah. Adapun Dajjal, kenapa disebut Masihid Dajjal? Ada pendapat karena salah satu matanya dihapus. Makanya Dajjal itu matanya berapa? 1. Tapi matanya Dajjal itu 2, begini Pak, 2. Nah, yang kanan buta, yang kiri ini yang bisa lihat, gitu loh Pak. Bukan yang di YouTube ada 1 biji di jidat, salah itu. Ngawur itu Pak ya. Ya ngawur. Yang benar dijelaskan oleh hadis, Dajjal itu manusia keturunan Nabi Adam, matanya 2 begini, kanan kiri, tapi yang kanan buta, yang kiri yang bisa ngelihat. Nah begitu. Ada juga pendapat kenapa disebut Masih Dajjal, karena Dajjal itu menjelajahi bumi, seluruh bumi itu dijelajahi selama 40 hari, kecuali kota Mekah dan Madinah. Jadi Dajjal keluar pertama kali, hari pertama itu panjangnya seperti 1 tahun Pak. Hari pertama Dajjal muncul, di matahari itu Allah tahan, tidak terbenam-benam, lamanya itu seperti 1 tahun. Nah ini dalil yang digunakan oleh para ulama ketika bertanya, bagaimana orang yang hidup di kutub utara? Kan itu siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan gitu kan? Apakah cukup sholat sehari semalam di kutub utara itu yang panjangnya 6 bulan itu cukup 5 waktu doang? Nah, maka ulama menjawab, dikira-kira dengan waktu negara terdekat. Jadi tetap setiap 24 jam sholat 5 waktu. Ya, gitu. Ada dalilnya mana? Tadi ketika Nabi cerita Dajjal, hari pertamanya itu panjangnya seperti 1 tahun, sahabat nanya, apakah kita cukup sholatnya 5 waktu saja? Maka Nabi jawab, kira-kira. Nah,
Ini analisa aja Pak ya, bisa benar bisa salah ya. Bisa jadi di waktu itu Dajjal keluar itu kita masih punya jam, masih ada jam itu yang bisa digunakan untuk waktu sholat. Nah, jadi 24 jam itu sholat 5 waktu, walaupun panjangnya setahun enggak terbenam mataharinya. Allah alam bisawab. Kembali ke sini lagi. Nabi Isa bin Maryam, ya. Kenapa bin Maryam? Memang Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Isa bin Maryam adalah Rasulullah, seorang Rasul, utusan Allah. Kenapa tidak punya ayah? Di sini dijelaskan, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang dimaksud itu? Annahu khuliqa bi kalimati kun. Karena Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dengan kalimat apa? Kun, ya, waruhum min. Kalimat kun tadi disampaikan kepada Maryam, ruhnya juga, ya, minal arwahi allati khalaqahallah, maksudnya salah satu ruh yang Allah ciptakan, Allah sampaikan kepada Maryam, ya, ditiupkan di rahimnya Maryam sehingga Maryam hamil. Dan kami bersaksi bahwa Maryam adalah wanita yang suci, ya. Di dalam surah Maryam, ya, ayat berapa? Ayat 20 bukan? Yang anna li ghulam walam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa hamil sedangkan tidak ada satu lelaki pun yang pernah menyentuh saya, ya. Allah saksikan bahwa Maryam itu perempuan yang suci, ya, perempuan baik-baik. Kemudian bukan. Wala taqulu salasah. Wahai ahli kitab, ini yang ngajak ngomong siapa? Allah. Allah negur ahli kitab. Jangan kalian berkata tentang Trinitas. Tahu Trinitas, Pak? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ini sama ilmu matematika aja dibantah, ya. Batal keyakinan itu. Intahu khairal lakum, berhenti dari keyakinan itu, maka itu baik untuk kalian. Maksudnya apa ini? Masuk Islam. Berhenti dari Trinitas, yang dimaksud adalah masuk Islam. Makanya lanjutannya, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu, ya, sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Ya. Tadi ada yang kelewat, ya. Fa aminu billahi wa rasuli itu, ya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ai saddiqu bi annahu wahidun la walida lahu wala walada subhanahu. Berimanlah kepada Allah yang satu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut lagi. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari keyakinan Allah punya anak, ya. Na'udzubillah, ya. Lam yalid wa lam yulad. Maka aneh bin ngawur kalau dia ngaku orang Islam tapi ngucapin selamat Natal. Na'udzubillah. Ya. Ngawur itu, ngawur. Dipertanyakan ininya, akidahnya itu, ya. Kemudian berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagaimana Allah butuh anak sedangkan seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi itu milik Allah, ya. Allah nggak butuh hambanya seorang pun. Allah tidak butuh sesuatu pun dari hamba-hambanya. Wa kafa billahi wakila, ya. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung atau sebagai wakil, ya. Faedahnya yang pertama, tahrimul ghulu fid din. Haramnya tindakan ghulu di dalam beragama, ya. Berlebih-lebihan di dalam agama. Apa contohnya, Pak? Sujud kepada kiai, nggak boleh.
Ya. Mu'adz bin Jabal itu pulang dari Syam sujud kepada Rasul. Ditegur sama Nabi. Apa ini Mu'adz? Mu'adz cerita, di Syam itu ya Rasulullah, orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya. Maka saya berpikir, kalau manusia boleh sujud kepada manusia, Anda yang paling berhak manusia sujud kepada Anda. Habis itu Nabi setuju apa ingkari? Nabi ingkari. Mu'adz, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, itu jelas hadisnya. Berarti nggak boleh ya sujud kepada manusia. Kan tadi ada kata-kata apa? Seandainya. Ya. Berarti istri sujud ke suami boleh nggak? Nggak boleh, karena itu seandainya ya. Itu. Ya jadi nggak boleh. Termasuk mohon maaf, mungkin orang tua yang punya anak perempuan yang masih umur TK udah dipakein cadar. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Hakim ya. Itu termasuk ghulu, berlebihan. Karena Bapak boleh cek di Arab Saudi, banat kelas 1 SD, kelas 2 SD nggak pakai jilbab, Pak. Sekolah biasa perempuan nggak pakai jilbab. Memang masih anak-anak, ya nggak? Mulai kelas 3 baru diajari pakai jilbab. Kelas 3, 4, 5, 6 baru pakai jilbab. SMP baru di sana pakai cadar. Nah, ini hanya sekedar referensi aja, Pak ya. Jadi beragama itu nggak boleh berlebihan, ya. Hulu. Termasuk ngajari anak sholat umur 7 tahun nggak boleh dipukul. 8 tahun, 9 tahun anaknya belum mau sholat, boleh dipukul nggak, Pak? Nggak boleh. Karena agama ngajari orang tua boleh mukul anak yang nggak mau sholat umur berapa? 10. Tuh, ada aturannya. Kalau kita melanggar aturan itu berarti termasuk ghulu ya. Na'udzubillah. Semuanya sudah ada aturannya. Jadi haram bertindak ghulu di dalam beragama. Kalau tarawih 11 rakaat selesainya jam 10, Pak, 10 malam. Ghulu enggak? Enggak itu ya. Di zaman Umar itu beres tarawih ya, pulang semuanya, Pak, lari. Kenapa? Bentar lagi azan subuh. Jadi selesai tarawihnya itu sahur dulu di zaman Umar. Sekarang cari referensi. Masjid sana jam berapa? 8:30. Sebelah sana 8:15. Oh, siap. Besok ke sana. Allah, bilang dicari yang mana? Yang cepat selesai ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang kedua, tahrimul qawli birra'yi fid dini alladhi la yastannadu ila dalilin. Haram berbicara dengan ra'yu. Pokok bahasanya apa? Agama. Yang enggak ada sandaran dalilnya sama sekali. Enggak boleh. Makanya kalau ada orang podcast terus ngomongin agama, terus dia bilang, menurut saya, Allahu Akbar. Siapa dia? Ya, menurut saya, la ilaha illallah. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Maka Bapak pegang ustadz-ustadz yang ketika menjelaskan agama, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Imam Syafi'i berkata demikian, dalilnya ini. Imam Ahmad berkata demikian, dalilnya ini. Itu bagus, Pak. Ya. Diusahakan jangan megang omongan ustadznya tadi, tapi ustadznya menukil ya ucapan para ulama. Yang ketiga, isbatu nubuwati Isa wa risalatihi. Ayat tadi An-Nisa ayat 117 menetapkan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul, tidak melampaui derajat itu. Pokoknya Isa bin Maryam adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul dan tidak boleh disembah. Ya. Kemudian yang keempat,
fil ayati ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Di dalam ayat tadi, ayat berapa, Pak? An-Nisa ayat 171, itu bantahan bagi orang Yahudi dan Nasrani. Bantahannya di mana? Orang Yahudi itu berlebihan menuduh Isa anak hasil zina. Na'udzubillah, ya. Orang Yahudi bilang begitu, menuduh Maryam berzina sehingga hamil Isa. Itu tuduhan orang Yahudi. Adapun orang Nasrani berlebihan dalam apa? Mengagungkan Nabi Isa sampai dituhankan. Nah, ini salah. Yang benar orang Islam tengah-tengah. Kita meyakini Maryam wanita yang suci, Isa bin Maryam adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Gak boleh disepelekan dan tidak boleh diagungkan berlebihan. Yang kelima, isbatu sifatil kalami lillahi 'alal wajhil laiqi bihi subhanahu. Ayat tadi menetapkan sifat kalam bagi Allah. Maksudnya apa? Berbicara. Yang tadi kan di awal apa? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Nah, Allah yang bicara kan? Dipanggil, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam beragama, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, anna tauhid kullahu khair. Sesungguhnya tauhid itu keseluruhannya adalah kebaikan. Kalau saya boleh terjemahkan, sumber dari segala kebaikan adalah tauhid. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau tauhidnya benar akan semakin sayang sama orang tuanya. Kenapa? Karena baktinya seorang anak kepada orang tua itu perintah Allah. Kesempurnaan tauhid, ya, lurusnya tauhid itu adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka lucu kalau ada seorang anak semakin rajin ngaji kok malah melawan orang tua. Nah, itu lucu, tanda tanya itu pengajiannya. Ya, tanda tanya. Yang benar, anak itu kalau tauhidnya semakin lurus, semakin kuat, maka dia akan semakin sayang kepada orang tuanya. Syukur Pak, bersyukur. Alhamdulillah, dengan sebab bapak ibu saya ada, saya dilahirkan. Berterima kasih. Dan itu Allah yang mengajarkan, ya, Allah yang memerintahkan. Kemudian berikutnya, surah Nuh ayat 23 ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Mereka berkata, mereka di sini siapa? Orang musyrik di zaman Nabi Nuh yang menyembah berhala. La tadarunna alihatakum. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa Tuhan-Tuhannya di sini? Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ini nama berhala-berhala di zaman Nabi Nuh. Ada berapa di situ? 5. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir, Abdullah ibnu Abbas berbicara mengenai 5 orang ini. Kata beliau, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra adalah 5 orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka ini orang soleh meninggal, maka syaitan datang membisiki masyarakatnya Nabi Nuh. Supaya apa? Membuat patung atau gambar. Awalnya nggak disembah, Pak. Awalnya nggak disembah. Ya. Nah, inilah kesyirikan pertama yang terjadi di atas muka bumi. Itulah alasan kenapa Nabi Nuh adalah
Rasul pertama. Karena jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, itu nggak ada kesyirikan sama sekali. Semuanya bertauhid. Maksiat ada, Pak. Maksiat ada. Nah, abang bunuh adiknya kan ada kan? Nah, tapi semuanya bertauhid, nggak ada kesyirikan. Nah, pertama terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh itu. Gara-gara apa? Ghulu, berlebihan mengagungkan orang soleh. Orang solehnya meninggal nih, dibikin patungnya atau gambarnya. Awal-awal bikin patung atau gambar tadi nggak disembah. Buat apa? Monumen. Tahu monumen nggak, Pak? Pengingat. Biar termotivasi ya. Oh, ini dulu Wad ini ngajak saya sedekah misalnya ya. Wah, dulu saya diajarin sholat sama dia. Motivasi. Mungkin ya Gus pernah menolong saya dan yang lain-lain untuk memotivasi. Nah, ketika bapak-bapak yang bikin patung tadi itu pada meninggal, generasi itu, sisa apanya? Anaknya kan? Dibisikilah oleh setan. Nak, dulu ayahmu itu nyembah itu loh. Wat, suwa, ya Gus, ya una. Barulah dituhankan. Disitulah kenapa Nabi melarang kita menggambar makhluk yang bernyawa, nggak boleh. Ya, ada ancamannya. Nanti ada ininya, ada babnya tersendiri nanti. Kita bahas gulunya dulu, Pak ya. Maka Nabi Nuh berkata, wa qad adallu katsira. Sungguh mereka ini, orang-orang musyrik ini yang nyembah berhala, telah menyesatkan manusia. Banyak manusia tersesat dengan sebab mereka. Wala tazidiz zalimina illa dalal. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan untuk orang-orang zalim kecuali kesesatan. Ini doa ini, Pak. Doa keburukan. Kemarin ya Bapak tanya, pernah ingat nggak? Ini ada doanya. Ya Allah, jangan tambahkan untuk orang-orang zalim apa? Kecuali kesesatan. Ya kalau kita nggak mau termasuk doa ini, jangan zalim. Gitu aja. Kalau kita mau lepas dari dosa ini, jangan zalim. Ya. Memang dosa zalim itu luar biasa, dosa besar ya. Maka kita bacakan faedahnya. Yang pertama, qidamus syirki fil umam as-sabiqah. Ya. Ayat tadi menerangkan tentang awal mulanya terjadi kesyirikan umat terdahulu. Zamannya siapa, Pak? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, anna hadhil asma al-khamsah al-mazkur man ma'budat qaumi Nuh. 5 nama tadi yang disebut oleh Allah, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra, adalah berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, bayanu takatifi wa ta'awani alil ahlil batil alal batilihim. Penjelasan tentang dulu ahlul batil itu saling tolong menolong di atas kebatilannya. Jadi kata-kata apa? Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Tuh. Ya, orang kafir, ahli batil saling tolong menolong dalam apa? Kebatilannya. Na'udzubillah. Orang Islam, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian yang keempat, jawazud du'a 'alal kuffar 'ala sabilil umum. Boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir selama lafaznya umum. Tadi lafaznya umum nggak, Pak? Umum. Ya Allah, jangan engkau tambahkan untuk orang-orang zalim kecuali kesesatan. Enggak di apa bahasanya? Kalau bahasa Arab dita'yin. Bahasa Indonesia apa sih? Enggak dirinci. Nah, enggak dirinci siapanya itu, enggak dirinci. Itu boleh. Ya, tapi doanya secara umum gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke hadis.
dari Umar, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ini hadisnya Bukhari, Pak, ya. Iya. Imam Muslim juga meriwayatkan, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Jangan. Ini sudah di awal ini. Apa udah ketemu orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Hah? Saya pernah lihat video seorang ustadz, Pak. Ustadz itu bilang begini, saya itu nggak berani buang sampah karena Rasulullah. Ada itu, Pak. Saya juga nggak berani ninggalin sholat witir karena Rasulullah. Ada seorang ustadz bilang begitu, ya. Kalau mau dicek masih ada di YouTube, insya Allah videonya. Ya. Saya nggak sampai hati menyebutkan namanya. Ada itu yang seperti itu. Nabi datang ngingetin manusia supaya ingat Allah, Pak. Ini Ustadz malah ngajarin ingat siapa? Rasulullah, la ilaha illallah. Kita tuh kalau cinta sama Rasul, Rasulnya sudah meninggal kan? Kalau tuh cinta sama Rasul, banyak-banyak sholawat. Sunnahnya kerjain, udah itu aja. Nabi itu paling seneng kalau ajarannya diamalkan. Gak usah mengagungkan Rasul sampai berlebihan, ya. Coba Bapak ingat ini nggak lafaz salawat yang ini, Pak? Nurun fauqa nurin. Salawat apa itu, Pak? Salawat apa itu, Pak? Saya lupa itu namanya. Ada ya namanya? Lafaz salawat itu, Nabi Muhammad adalah nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Itu sifatnya Allah, Pak. Kalau di Al-Quran itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Itu sifatnya Allah. Terus dinisbatkan kepada Rasul. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Ada juga lafaznya seperti ini, Pak. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Wa tuqda bihil hawaiju. Dengan sebab Rasul kesulitan-kesulitan jadi mudah. Dengan sebab Rasul kesusahan-kesusahan terangkat. Dengan sebab Rasul hajat-hajat terpenuhi. Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang mengangkat kesusahan siapa? Allah. Yang mengabulkan permintaan-permintaan siapa? Allah. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, ini kita lagi bahasnya ke situ kan. Jangan mengagungkan Rasul secara berlebihan. Nabi yang bilang, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Apa kata Nabi? Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hamba. Hamba apa, Pak? Budak. Aku ini budaknya Allah. Aku ini hambanya Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah aku, siapa di sini aku? Muhammad, abdullah wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Pak. Satu sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Jangan dinaikkan derajatnya melebihi hamba tadi. Makhluk Allah, hamba Allah. Sampai kapan tuh hamba Allah, makhluk Allah. Sisi yang lain kita juga nggak boleh merendahkan Rasul. Dosa besar juga. Bisa kafir kita kalau merendahkan Rasul. Muhammad adalah utusan Allah. Tuh. Jadi pas tengah-tengah. Jangan mengagungkan Rasul berlebihan, juga nggak boleh menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasul murtad, Pak. Salah satu pembatal keislaman adalah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita sebutkan faedahnya. Yang pertama, tahrimul ghulu fit ta'zimil anbiya was solihin. Haramnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi dan rasul. Nggak boleh ya, melebihkan para nabi dan rasul. Bukan, para nabi dan orang-orang soleh. Tidak boleh mengagungkan, ya, mentakzim para nabi dan rasul, tapi hulu mengagungkannya. Nggak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala saddid dzara'i'. Semangatnya Nabi dalam apa? Memotong jalan. Tahu memotong jalan nggak, Pak? Antisipasi. Jangan sampai manusia itu berbuat syirik. Bukan hanya kesyirikannya yang Nabi ingkari, tapi penyebab-penyebabnya itu Nabi ingkari. Ya, Nabi ingkari penyebabnya. Ya, mungkin tadi memuji Nabi berlebihan kan? Mungkin tidak syirik tapi mengarah kepada kesyirikan, ya kan? Maka Nabi ingkari. Katakanlah aku seorang hamba dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, isbatu ghuluwin nasara fi Isa alaihi salam. Nabi mengakui, ya, i'tibar bahwa orang Nasrani itu ghulu dalam mengagungkan Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, ar-raddu ala man i'taqada fin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minar risalah. Di sini membantah membantah, menolak orang-orang yang punya keyakinan bahwa nabi itu diunggulkan, ya, lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain. Artinya nabi juga, memang nabi itu sayyidul anbiya wal mursalin, ya. Tapi nabi pribadi sendiri nggak suka disebut lebih baik daripada Yunus, lebih baik daripada Musa. Emang nabi kan rendah hati orangnya, ya. Nah, nabi nggak suka dipuji melebihi nabi-nabi yang lain. Subhanallah. Beda sama kita, Pak, ya. Kalau kita diomongin, ya, oh bapak ini lebih ini daripada ini, seneng, Pak. Nabi nggak suka, Pak, ya. Subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Kenapa? Emang udah Isya, Pak? Berapa menit lagi, Pak? 5. Oh, mungkin itu Isyanya daerah Madura kali, ya. Atau Bali, ya. Oke, lanjut sedikit. Berikutnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu. Hati-hati terhadap ghulu. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sebab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah ghulu, ya. Yang pertama udah tahrimul ghulu fid din, ya, haram kita berbuat ghulu di dalam agama. Yang kedua, penyebab binasanya, ya, penyebab kebinasaan adalah ghulu. Annal ghulu sababun lil halak. Yang berikutnya, hadis yang terakhir, Pak. Dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. 3 kali, Pak. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi bilang 3 kali. Apa itu artinya? Celakalah orang yang memaksakan diri. Orang kalau maksa-maksain didoakan apa? Kecelakaan. Ya, celakalah orang-orang yang memaksakan diri. Jangan maksain diri, Pak. Ya, jangan maksain diri. Apa contohnya maksain diri? Apa, Pak? Sekarang ini nggak ngomongin siapa-siapa, ya. Saya pernah dengar aja. Ada sebuah travel yang menyajikan berangkat dulu, bayarnya belakangan. Astagfirullahaladzim. Pernah dengar, Pak? Itu namanya maksain, Pak. Ya. Bismillah, doa, Pak, doa. Kalau memang Allah beri kemudahan, berangkat. Belum dikasih, terus ibadahnya perbaiki, nabung, baru berangkat. Ya, jangan
memaksakan diri, jangan memaksakan kehendak. Yang bikin kita nggak bahagia itu karena kita ekspektasinya melebihi kemampuan. Contoh, misal Bapak punya uang, kebeli mobilnya apa Pak? Mobil yang rata-rata apa? Sigra. Nah, ya udah, jangan maksa-maksa mau punya Alphard. Nah, malah nggak bahagia nanti. Oh, nyucil, oh pusing, bingung ya kan? Jual sana, jual sini, tutup apa? Gali lubang, tutup lubang. Jadi nggak bahagia sendiri. Memang belum mampu beli mobil, sepeda motor, Bismillah. Sekarang mau kemana-mana, download aja aplikasi. Bener nggak Pak? Ya, anaknya banyak nih, ada 5, ada 4, ada 3, belum punya mobil, mau kemana? Download, datang mobilnya. Malah Bapak ganti-ganti mobilnya tiap pergi, bener nggak? Jangan memaksakan kehendak. Iya, Bapak nggak mikirin servis, nggak mikirin ganti oli, bener nggak? Nggak takut dimaling mobilnya, alhamdulillah ya kan? Bahagia, alhamdulillah. Nah, berarti benar ini sabda Nabi. Di antara binasanya seseorang adalah yang memaksakan kehendak. Ya. Nggak usah, santai aja ya. Kita mampunya apa? Realisasi. Nggak mampu ya sabar. Itu karakternya sahabat, Pak. Makanya sahabat itu adalah suatu kaum yang paling bahagia. Sebabnya apa? Apa adanya. Ada uang, beli. Nggak ada, sabar ya, diusahakan. Udah ada baru beli. Lah sekarang, apa namanya, manusia zaman sekarang, ada uang, beli. Belinya juga DP, Pak. Nyicil belakangan. Nah sekarang, syubhatnya apa syubhatnya? Kalau nggak nyicil nggak punya rumah. Syubhatnya gitu kan? Kalau nyicilnya syar'i misalnya ya, kemudian terjangkau, artinya begini, saya bisa itu menjangkau itu, mungkin lain cerita ya. Tapi kalau nyicilnya nekat, kemudian akadnya tidak syar'i, nah itu yang dikritik, itu ya. Misalnya nih nyicilnya misalnya begini Pak, misal apa namanya, saya ada uang di orang itu bayar utang ke saya setiap bulan sekian gitu kan. Nah, kita apa namanya beli barang, nah ada tuh yang buat bayar. Akadnya syar'i ya, masih boleh-boleh aja. Itu. Sekarang saya tanya, Bapak nggak punya rumah, di akhirat ditanya nggak? Ditanya nggak Pak? Tapi kalau Bapak punya hutang, apalagi hutang riba, tanggung jawab nggak di akhirat? Nah itu maksud saya, Pak Ustadz, saya baru tahu kalau beli emas online itu riba gitu kan. Itu dulu, nah, dulu pernah beli kan. Sekarang baru tahu nih, gimana yang dulu emas itu ada, apakah saya jual? Saya bilang enggak Bu. Ibu nanti buka surah Al-Baqarah ayat berapa nih? Tentang riba itu ayat 275 Pak, Bu. Di situ ada ayat begini, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha. Siapa yang datang kebenaran kepada dia kemudian dia berhenti taubat ya, falahu masalafa, maka milik dia yang telah lalu. Udah, kemarin nggak tahu kan, ya wes itu halal buat Bapak. Kemarin nggak tahu masalahnya, sekarang kan baru tahu nih. Nah, udah taubat, nyesel. Nah, jangan diajari ke keturunannya, jangan. Gitu. Itu halal, sudah selesai. Kemarin kan nggak tahu kan, nah, sekarang baru tahu, udah selesai beres. Itu ayatnya. Falahu masalafa, untuk dia yang telah lalu. Emang ini khilafah ya, Ustadz ada beda pendapat, ada juga yang, wah itu harus gini, ada juga ada. Tapi saya ikut pendapat yang itu milik Bapak. Itu. Sebagai penutup Pak ya. Nanti boleh dikoreksi kalau saya salah menyampaikan riwayat. Waktu itu Umar Ibn Khattab Pak, bajunya cuma satu. Bilang ke bendahara negara, pinjem uang. Buat apa? Buat beli baju.
Buat dia apa buat anaknya saya lupa lagi. Bendaharanya bilang apa, Pak? Kamu bayarnya pakai apa ini, wahai Amirul Mukminin? Ya nanti gajian saya bulan depan buat bayar itu. Anda bisa jamin bulan depan masih hidup? La ilaha illallah. Gak jadi ngutang, Pak. Gara-gara dibilang begitu. Allahu Akbar. Kayaknya kita belum sanggup ke sana, Pak. Kita ngutang yang bertahun-tahun aja berani gitu. Nah, itu bedanya kita sama sahabat. Ya, ala kulli hal ya. Tema hari ini kita apa? Tidak boleh berlebihan dalam beragama ya. Di antaranya kita ukur kemampuan kita, jangan memaksakan kehendak. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.